kalau saya 20% memang terlalu berat ya, sehingga sangat terbatas calon-calon kita. Belum lagi ada deal-deal politik partai-partai besar misalkan. Sehingga membuat calon itu hanya dua. Tadi kemudian teman-teman mengkritisi juga adanya politik identitas. Tapi kan kalau kita hanya berkaca pada politik identitas, apakah banyaknya calon juga menjamin bahwa politik identitas itu tidak ada? Ini kan pertanyaan kita. Selamat datang di New Perspective. Ya pemirsa, kembali lagi di New Perspective bersama saya Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber setia kita Pak Dr. Saiful Hamdi, dosen Universitas Mataram. Kali ini saya dan Pak Dr. Hamdi akan membahas dan berdiskusi terkait dengan pro kontra penghapusan presiden threshold atau ambang batas pencalonan pada Pilpres 2024. Nah, seperti yang kita ketahui di berbagai media massa saat ini memang sedang hangat perdebatan di DPR terkait dengan pro kontra penghapusan ambang batas pencalonan calon presiden pada Pilpres 2024. Ada sejumlah partai memang yang akan menggugat atau mengusulkan terkait dengan adanya revisi terhadap presiden threshold ambang batas parlemen ini, yaitu ada 3 partai, Gerindra, bukan Gerindra, yaitu Demokrat, PKS, dan PAN. 3 partai ini salah satu motor yang menghendaki supaya adanya penghapusan ambang batas pencalonan presiden ini dengan 0%, dengan asumsi bahwa dengan penghapusan ambang batas 20% ini akan memberikan ruang yang lebih besar kepada putra-putri bangsa untuk bisa mencalonkan diri menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden di Pilpres 2024. Dengan banyaknya kandidat yang bisa bertarung, maka akan memberikan ruang juga bagi masyarakat untuk memberikan pilihan terhadap figur-figur terbaik yang menjadi alternatif yang diinginkan oleh masyarakat pada Pilpres 2024. Nah, Bang, terkait dengan lagi hangatnya perdebatan di DPR terkait dengan keinginan dari sejumlah partai maupun pihak tertentu begitu atau pihak luar lah untuk menghendaki adanya penghapusan ambang batas pencalonan presiden 20% di Pilpres 2024 ini seperti apa Abang melihatnya begitu, Bang? Ya, Mas Yani, saya kira ini perdebatan yang sudah lama ya. Ya. Karena bagaimanapun munculnya kebijakan politik tentang ambang batas 20% untuk presiden ini ya tentu tidak memberikan keadilan buat partai-partai kecil. Iya. Kenapa kemudian tidak diturunin atau 0% saja misalnya. Iya. Saya kira berbagai argumen yang muncul dari teman-teman ini semua berangkat dari ya tadi itu ada ketidakadilan, akses, kemudian juga bagi teman-teman yang lain yang dianggap punya potensi tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden. Ya. Cuman ya inilah realitas politik kita, Mas. Karena bagaimanapun Dewan juga punya kekuatan. Seandainya nih kalau kita pikir orang yang tidak punya dukungan mayoritas di Dewan misalkan ya, lalu tiba-tiba menjadi calon presiden ya, dan terpilih ya, karena kan yang milih rakyat bukan DPR. Tetapi dalam perjalanannya ini kan mereka kemudian harus mendapat dukungan di parlemen untuk kebijakan-kebijakan yang mau dikeluarkan. Kita nggak bisa ngebayangin nih, ada calon presiden, katakanlah suaranya sangat minoritas di parlemen, lalu tiba-tiba menjadi calon presiden dan terpilih. Ini yang tadi, apakah kemudian kalau saya 20% memang terlalu berat ya, sehingga sangat terbatas calon-calon kita. Belum lagi ada deal-deal politik partai-partai besar misalkan, sehingga membuat calon itu hanya 2. Tadi kemudian teman-teman mengkritisi juga adanya politik identitas. Tapi kan kalau kita hanya berkaca pada
politik identitas, apakah banyaknya calon juga menjamin bahwa politik identitas itu tidak ada? Ini kan pertanyaan kita. Nah, kalau menurut saya Mas Yani, mungkin ya perlu dikurangi lah. Jangan sampai misalkan 20%, ya bisa dikurangi berapa, 10 ya. Atau 5% seperti sarannya PKB. Atau 5%, sebagai saya kira titik tengah lah begitu. ya 5% itu oke, 5% ya, biar juga ada nanti koalisi-koalisi partai yang lain kan. Nah ini Mas Yani, jadi saya kira pengaruh yang kemudian dihadapi nanti, takutnya presiden kita bisa disomasi kayak kasus Gus Dur, bisa diturunkan, karena adanya ketidakpercayaan dari anggota dewan mayoritas misalkan, ada hak interpelasi dan lain-lain. Nah ini yang kemudian ya kalau teman-teman kita ngotot 0%, saya kira ini bahayanya di sana Mas Yani. Kecuali misalkan dewan tidak punya kekuatan untuk menurunkan calon presiden, jadi ada undang-undang ya, kecuali misalkan dia ada kasus berat ya, tetapi kan mekanismenya pasti lewat sana. Misalkan ada kasus moral, kasus korupsi, ini kan mekanismenya pasti lewat dewan. Ini yang kemudian menjadi problem. Nah, ketika kita bicara Pilpres 2024 ini kan, Pilpres 2024 ini akan berbarengan dengan pemilu legislatif 2024, artinya memang yang akan menjadi acuan persyaratan dukungan untuk mengusung calon presiden wakil presiden adalah hasil pemilu 2019 yang kemarin. Nah, kalau kita mengacu hasil pemilu legislatif 2019 ini, jika ambang batas parlemen 20 jika ambang batas presiden threshold atau ambang batas pencalonan ini masih tetap 20%, nah kemungkinan besar ada kekhawatiran bahwa akan ada yang pertama mungkin ada skenario calon tunggal. Karena kalau melihat raihan kursi-kursi partai politik ini kan, dengan bergabungnya hampir semua pemerintahan di koalisi Jokowi begitu kan, ini di luar Jokowi ini kan hanya PKS sama Demokrat. Nah artinya kalau sekiranya semua partai itu berkoalisi untuk mengusung pasangan calon yang sama, maka hanya akan muncul calon tunggal. Karena kalau kita bicara parliamentary threshold 20%, suara Demokrat dan PKS tidak akan cukup. Tetapi opsi yang kedua, jika 20% ini tetap dipertahankan, maka kemungkinan besar akan hanya yang muncul dari koalisi-koalisi partai yang ada hanya 2 pasangan calon. Seperti mengulang peristiwa Pilpres 2019. Nah, yang menjadi kekhawatiran kemudian adalah ketika Pilpres hanya berlangsung dengan 2 pasangan calon, terlalu keras dinamikanya, sehingga yang banyak menjadi kekhawatiran itu adalah munculnya politik identitas yang mungkin akan sangat berbahaya bagi keutuhan kita bernegara dan berbangsa. Nah, ya saya kira menarik ini Mas Yani ya. Bagaimana kemudian kuantitas ya atau jumlah dari ambang batas ini perlu diturunkan atau tidak. Kalau menurut saya memang perlu diturunkan supaya ada ruang juga partai-partai lain untuk mencalonkan diri. Membangun koalisi. Karena selama ini yang kita tahu ya berpotensi memang calon tunggal. Kasus Pak Jokowi kemudian hampir beliau calon tunggal karena semua partai ke beliau. Tapi pasca Jokowi saya melihat bahwa peta politik Indonesia ini akan berubah drastis Mas. Jadi akan banyak partai-partai lain yang kemudian akan membangun koalisi sendiri. Ya oke lah Mas Yani, memilih presiden ini kan kita tidak memilih ketua RT atau tidak memilih kepala desa. Calonnya bisa saja 8 gitu kan. Ini kita pilih presiden ini, nggak bisa kita kemudian semua orang bisa jadi calon presiden gitu kan. Harus ada mekanisme kepartean, lalu kemudian partai mencalonkan mereka. Kalau pikiran kita semua orang bisa jadi calon presiden, ya kita juga bisa nyalon jadinya kan. Jadi maksud saya bahwa ya memang idealnya di mana-mana calon presiden ya kalau nggak 2 ya 3. Jarang kemudian calon presiden itu 4. Coba lihat di beberapa negara. Apalagi dengan sistem partai politik yang katakanlah kayak Amerika, pasti 2 calon. Amerikanya ada juga 2 calon. Dari partai Green, ya partai hijau misalkan ya, di luar yang Demokrat sama Republik. Ada juga calon mereka, tapi kan nggak populer, nggak dipilih oleh parlemen. Kan parlemen milih juga ya masyarakat. Nah ini yang kemudian
memang agak berbeda konteks politik kita. Kita ini multi partai, banyak sekali partai-partai yang kemudian ada di parlemen. Ya, anggaplah tidak sebanyak itu ya. Yang masuk 10 besar begitu. Nah, ini yang kemudian akan bertarung Mas Ani. Jadi menurut saya bahwa ini perlu diturunkan ya kuantitas ya dari ambang batas ini, jangan sampai kemudian 20% ini memang terlalu besar. Karena tadi itu bahwa akan berpotensi melahirkan satu calon tunggal. Apalagi kemudian calon itu sangat kuat kayak Pak Jokowi kemarin kan beliau hampir semua partai beliau semua terkunci begitu. Jadi sudah terkunci dan susah bergerak ya kan. Kalau kekhawatirannya tentang politik identitas, saya kira nggak ada jaminan. Kalau banyak calon juga, apakah itu kemudian mengerem, ya, bisa mencegah berakhirnya politik identitas. Saya kira ini nggak akan berakhir, Mas Adi. Karena Indonesia ini agama dan politik itu seperti jualan kacang. Sama renyahnya, ya, sama kalau digoreng itu sama enaknya. Sama enaknya digoreng. Jadi orang bicara politik kan bisa aja sampai subuh dia nongkrong di warung kopi. Bicara agama juga begitu, apalagi bicara Tuhan, ya kan. Jadi orang sepertinya ini kan sangat dihindari kalau di negara-negara maju ya. Ya politik ya boleh aja Anda berdebat, tetapi tidak kemudian menjadi konsumsi yang sangat publicly terekspos, kemudian harus saling serang di ruang publik. Nah, kita ini kan berbeda. Saya melihat bahwa Indonesia ini menguatnya agama, identitas keagamaan, juga seiring dengan menguatnya identitas politik. Jadi dua-duanya berjalan, kemudian dikasih ruang, siapa yang punya basis massa itulah kemudian berkuasa. Mudah-mudahan saja kita tidak seperti Timur Tengah kan, karena kalau Timur Tengah udah main sikat-sikat aja begitu. Kalau memang paksinya nggak terpilih ya mereka beradu perang, angkat senjata, membuat koalisi pemerintahan lain. Nah ini saya kira mudah-mudahan Indonesia tidak sampai ke sana lah. Karena ya itu tadi Mas Andi bahwa ada mekanisme partai. Jadi partai-partai ini tempat teman-teman kita untuk berkumpul, kalau dia kalah ya sudah begitu, karena partainya nggak bisa berkuasa kan begitu. Ya Bang, ketika kita lihat polarisasi perdebatan yang ada di parlemen kan terkait dengan pro kontra presiden threshold 20% ini memang nampaknya akan sulit untuk disetujui oleh DPR. Karena kalau kita lihat komposisi yang ada hari ini kan hampir partai-partai besar itu tetap menghendaki ambang batas pencalonan presiden 20% itu dipertahankan. PDIP, Gerindra, Golkar, 3 partai besar ini kan tetap menyatakan bahwa tetap diperlukan ambang batas 20%. Tetapi memang partai-partai menengah, misalnya kayak Demokrat, PKS, PAN ini kan menghendaki supaya 0%. Sedangkan PKB dan sejumlah partai lainnya lebih moderat, yaitu dengan ambang batas 5%. Tetapi kan yang menjadi kunci akhir dari perdebatan itu kan nantinya tentu di Mahkamah Konstitusi ketika memang ada pihak-pihak yang akan mengajukan judicial review terhadap undang-undang pemilu terkait dengan ambang batas pencalonan 2%. Nah, kalau dari pandangan Abang kemungkinan besar enggak ambang batas parliamentary threshold ini akan disetujui oleh MK begitu, artinya akan direstui begitu adanya perubahan 20% ini begitu. Ya, kalau bicara keadilan saya kira MK perlu mengubah itu. Tidak menghapus sama sekali. Ya, karena kalau kita hapus Mas Anies semua orang bisa nyalon. Gitu, ini berbahaya, kita bukan pilih ketua RT ya. Bukan memilih calon camat begitu. Jadi presiden yang kita pilih orangnya tentu dengan berbagai pertimbangan partai, kemudian diusung oleh partai, punya karir politik yang panjang gitu. Persoalan kemudian apakah orang suka atau tidak suka dia itu persoalan lain. Saya berharap si MK kemudian bisa membuat terobosan baru lah, bisa mengubah kebijakan ini. Lalu kemudian pemerintah juga menyadari itu. Karena bagaimanapun kalau misalkan pemerintahan kita ini hanya didominasi oleh partai-partai besar yang sudah mapan, ya, sementara di tingkat bawah tidak ada perubahan untuk kesejahteraan masyarakat, portfolio gitu kan, untuk apa? Jadi kita berdemokrasi, demokrasi kita maju, tapi masyarakat kita masih miskin. Masih miskin, masih terbelakang. Mending kita seperti Brunei, nggak banyak demokrasi, tetapi ekonominya mapan kan begitu. Masyarakatnya sejahtera. Sama kayak Arab Saudi. Arab Saudi begitu-begitu
nggak ada demokrasi tapi kan rakyatnya dikasih duit kan. Iya. Nah, kita ini dikasih banyak ngomong sama pemerintah, pemerintahnya nggak bisa melakukan apa-apa. Ya, artinya belum maksimal lah. Jadi Iya, yang mana iya. kan belum bisa melakukan apa-apa ya, tetapi belum maksimal. Bahwa orientasi demokrasi itu kemana sebenarnya? Iya, Orang iya. bicara demokrasi, kesejahteraan, kebebasan, tapi kan banyak sekali yang kemudian bertolak belakang dengan realitas kehidupan kita, Mas Yani. Nah, terkait dengan tadi, memang saya berharap MK ini bisa kemudian menjatuhkan ya produk hukum baru yang kemudian bisa mengubah ambang batas presiden ini. Kemudian partai-partai lain punya kesempatan mencalonkan calon yang lain. Biar ada ya dinamika lah di Iya, situ, iya, Mas iya, Yani. iya. Karena Indonesia ini kan partai ini gampang. Iya. Tidak ada partai yang idealis. Kecuali PDIP lah, sangat idealis kalau PDIP. Itu dari dulu ketika zamannya SBY ya mereka jadi oposisi begitu. Selama 10 Ya tahun. PKS sama lah, PKS termasuk partai yang idealis. Tapi kalau partai lain, saya nggak jamin. Misalkan si A nih ya, dia berada di calon yang satunya. Tiba-tiba setelah kepilih ini berbutan Iya, lagi iya. dukung yang ada. Makanya sebenarnya sih partai ini ya muter gitu-gitu aja kalau saya partai di Indonesia ini. Nggak ada yang kemudian bertahan dalam konteks menjadi oposisi. Karena dianggap bahwa ruang-ruang jabatan di pemerintahan itu adalah pundi-pundi untuk membesarkan partai. Nah ini yang jadi problem. Partai kan bisa besar tanpa itu. Kan? Apalagi mereka sudah punya banyak kader di daerah. Iya, iya. Cuman kan kayaknya nggak seksi begitu kalau misalkan partai itu nggak berkuasa. Makanya saya tidak terlalu khawatir. Seandainya misalkan nanti ini dikurangi, lalu ada partai-partai yang berkoalisi di luar partai besar, karena pasti partai besar akan ngikut nanti. Seandainya ini menang, akan ada deal-deal politik lagi. Ya. Nah beda dengan kasus partai di misalkan di negara maju kayak Amerika. Kalau dia udah di Demokrat ya Demokrat yang berkuasa, nggak ada partai lain. Nggak mungkin kemudian tiba-tiba orang Republik menjadi menteri juga di misalkan situ. gitu ya. Makanya sangat sayang sekali ketika PDIP berkuasa, harusnya PDI dong yang jadi mayoritas. Biar kita tahu di mana keberhasilan mereka gitu. Apakah mereka gagal atau tidak. Itu udah benar SBY dulu ketika Demokrat ya Demokrat yang harus menjadi berkuasa. memegang kendali ya. Memegang banyak kursi. Ini Pak Jokowi didukung oleh PDIP, tapi orang PDIP sangat minim sekali jadi menteri. Jadi nggak kelihatan ini partai berkuasa yang mana begitu kan. Jadi semuanya berkuasa jadinya. Nah, ketika kita bicara presiden threshold ini kan juga tentu ini akan memaksa partai-partai ini kan untuk membangun koalisi gitu. Apakah dengan kondisi ini akan lebih menguntungkan partai-partai besar begitu, Bang? Ya artinya bahwa kalau misalkan ini tetap dipertahankan, tidak ada perubahan dari MK, berarti ya partai besar sangat diuntungkan di sini. Tetapi kalau misalkan ada perubahan, ini saya kira keuntungan buat partai-partai mediocre lah, ya, partai papan tengah lah. Kayak misalkan ada Nasdem, ada Demokrat, ada P3. Saya kira partai-partai menengah ini bisa mencalonkan 2 calon lagi, Mas Yani. Seandainya ya anggaplah Golkar ya punya poros sendiri, udah pasti tiga pasangan. Karena kalau kita bicara misalnya ngototnya Demokrat untuk merevisi ambang batas pencalonan ini kan bagian daripada Demokrat mendorong AHY gitu untuk ya artinya kan karena Demokrat nggak punya suara kan di parlemen. Seandainya kalau dia berkuasa juga saya yakin dia akan bilang oh, ini harus 20% kita pertahankan. Jadi nggak ada partai yang idealis. Ini kan semua punya kepentingan. Jadi udah bisa terbaca semua apa yang kemudian menjadi ada agenda partai. Ya pasti sulitnya di sana. Kalau sudah menjadi di bawah ini ya nggak bisa kemudian tiba-tiba menjadi top juga di atas kan. Ya sebesar apapun suara Demokrat, saya kira sulit untuk kemudian menyuarakan perubahan ini. Siap. Ya pemirsa, demikian diskusi kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi. Sampai berjumpa di New Perspektif dengan tema dan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.